Halo Sobat Celoteh. Untuk memperoleh energi, manusia dan hewan perlu untuk makan ya. Tapi ada beberapa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dan akan dikeluarkan menjadi tinja dan air kencing guys. Tinja dan air kencing biasanya dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikan ya. Namun, tinja dan air kencing milik beberapa hewan tertentu atau bahkan milik manusia ternyata memiliki fungsi-fungsi tak terduga loh guys. Mulai dari yang bersifat tradisional hingga yang bersifat canggih. Kayak gimana ya? Yuk deh kita langsung simak videonya. Inilah fungsi tak terduga dari tinja dan air kencing. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasimu agar bersama kita berbagi info menarik lainnya yang ada di dunia. Parfum. Ketika mendengar kata kotoran, yang terpikirkan di kepala kamu kemungkinan besar adalah benda yang menjijikan dan bau kan guys? Namun ternyata, kotoran atau tinja yang dikeluarkan oleh paus justru bisa menjadi bahan dari parfum mahal yang dapat membuat tubuh menjadi wangi loh. Oh iya, paus tersebut adalah paus sperma guys. Salah satu jenis paus yang terkenal berkat kemampuan menyelamnya hingga kedalaman ribuan meter guys. Paus dapat mengeluarkan kotoran berupa lemak dan berbau tidak sedap yang bernama ambergris. Meski berbau tidak sedap, ambergris merupakan barang yang paling diburu oleh produsen parfum loh. Kok bisa ya? Nah, ambergris ternyata dapat membuat aroma parfum menjadi lebih tahan lama nih guys. Kabarnya, merek-merek parfum terkenal seperti Miss Dior dan Femme dari Roca sempat menggunakan bahan ambergris ini. Selain itu, ambergris juga merupakan bahan yang berharga mahal loh. Bahkan harganya bisa mencapai antara 68.000 hingga 180.000 dolar guys, atau setara 963 juta hingga 2, miliar rupiah. Wah, pantas aja ya guys, parfum-parfum merek tersebut bisa semahal itu. Ternyata bahannya juga mahal ya. Bahan pewarna. Kitab Perjanjian Baru dari zaman Bizantin yang berusia 1500 tahun memiliki lembaran yang berwarna keunguan dan ditulis dengan menggunakan tinta emas serta perak. Cukup aneh ya guys, bagaimana tinta warna sudah bisa ada pada saat itu ya? Nah, setelah dilakukan penelitian, para ahli menyimpulkan warna ungu yang menghiasi halaman kitab tersebut dihasilkan dari lumut yang bernama Rosella tinctorial, yang kemudian difermentasi dengan menggunakan air kencing guys. Pada zaman dahulu, menggunakan urin untuk pewarna alami sebenarnya adalah sesuatu yang wajar sih. Di abad 15 hingga 18, orang Eropa menggunakan air kencing sapi dari India untuk menghasilkan warna yang disebut sebagai Indian Yellow. Selain itu, warna wood, warna yang mirip dengan biru tua, itu juga dihasilkan dari daun wood yang dicelupkan ke air kencing. Boleh dicoba nih guys, kan bisa hemat uang untuk beli tinta. Stik tinja. Pernah membayangkan gak guys, bagaimana rasanya memakan kotoran sendiri? Baru dibayangkan aja udah bikin mual ya. Di tahun 2011, beberapa ilmuwan di Jepang berhasil menciptakan resep stik yang terbuat dari kotoran manusia loh, dan diklaim bersih dari bakteri dan aman dikonsumsi guys. Daging ini dibuat dengan cara mengisolasi protein dari bakteri yang terdapat dalam tinja.
Kemudian protein ini dicampurkan dengan karbohidrat dan lemak sehingga menciptakan daging dengan tekstur menyerupai stik. Daging ini aman dikonsumsi asalkan dimasak hingga benar-benar matang ya, agar patogen berbahaya di dalamnya mati guys. Nah, kata orang-orang yang pernah mencobanya, rasanya lebih enak daripada daging stik biasa loh. Nah, tertarik untuk mencoba sensasi rasa stik yang unik ini nggak guys? Asal jangan langsung makan yang baru keluar ya. Eyo. Minuman tinja. Nah, selain jadi makanan, dengan menggunakan teknologi mutakhir bernama omniprosesor, tinja juga bisa diolah untuk menjadi air bersih yang bisa diminum loh guys. Teknologi ini dirancang untuk dapat membantu manusia, terutama mereka yang sulit untuk mendapatkan akses pada air bersih. Pengembangan teknologi ini turut dibiayai oleh Bill Gates loh. Keren banget ya. Omniprosesor ini bekerja menggunakan konsep penguapan guys. Air kotor yang mengandung tinja akan dialirkan masuk ke dalam mesin. Di sana air akan dipanaskan hingga menguap dan terpisah dari kotorannya. Ketika air dan kotoran sudah terpisah, kemudian akan diembunkan sehingga menghasilkan air bersih yang siap digunakan untuk minum dan kebutuhan lainnya guys. Kalau sudah terbukti aman dikonsumsi sih oke-oke aja ya. Ciptaan ini juga termasuk sangat hebat ya guys. Bagaimana menurutmu? When I see this machine, my dream is to change the face of sanitation. In all Senegal, in all Africa. Drinking water is life, but sanitation is dignity. Bahan bangunan. Guys, pernah nggak kamu membayangkan kalau tembok yang ada di rumah kamu ternyata berasal dari air kencing? Nah, hal itulah yang tengah dikembangkan oleh peneliti dari University of Cape Town di Afrika Selatan guys. Demi mendapatkan bahan bangunan alternatif yang murah namun kuat, mereka mengembangkan batu bata yang salah satu bahan penyusunnya adalah air kencing loh. Kok bisa ya? Batu bata ini sendiri dibuat dengan cara mencampurkan air seni dengan serbuk kapur hidroksida supaya serbuknya mengeras. Sebelum kemudian dicampurkan lagi dengan bakteri dan pasir supaya tercipta bahan menyerupai semen guys. Pada awalnya bahan ini memiliki bau yang menyengat khas bau air kencing loh. Bau banget pasti tuh. Namun jangan khawatir guys, karena sesudah 48 jam, baunya secara berangsur-angsur akan hilang. Bagus ya, bisa hemat kalau bangun rumah. Hehehe. Bahan bakar robot. Bagi manusia dan hewan, air kencing adalah cairan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Namun hal sebaliknya justru berlaku untuk ecobots. Pasalnya, robot pengukur kadar polusi ini justru menggunakan air kencing sebagai bahan bakarnya guys. Nah, supaya bisa memanfaatkan air kencing, robot ini memerlukan bantuan sejenis bakteri yang hidup dalam usus manusia guys. Saat bakteri mengurai air kencing, bakteri tersebut turut melepaskan elektron. Elektron inilah yang kemudian diserap oleh robot untuk menghasilkan arus listrik. Selain air kencing, robot ini juga diketahui bisa menggunakan air comberan, bangkai lalat, hingga makanan busuk untuk menggerakkan mesinnya. Robotnya keren ya, dan hemat. Larutan probiotik.
Guys, kamu pernah mendengar soal probiotik? Nah, probiotik adalah semacam larutan yang bisa merangsang pertumbuhan bakteri baik. Minuman Yakult adalah contoh dari minuman probiotik itu, guys. Tapi, pernah nggak kamu membayangkan jika kelak minuman menyerupai Yakult yang kamu cium ternyata berasal dari kotoran yang menyangkut di popok bayi, guys? Tentu saja bukan berarti kita manusia di masa depan bakal memakan langsung kotoran bayi ya, guys. Alasan kenapa ilmuwan tertarik memanfaatkan kotoran bayi adalah karena di dalam kotoran bayi terdapat bakteri tertentu yang bisa merangsang pertumbuhan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan usus, guys. Menurut ilmuwan Hariom Yadav yang memimpin penelitian ini, temuan ini bisa menjadi solusi untuk penderita gangguan kesehatan berbahaya seperti kanker, obesitas, dan diabetes, guys. Pasalnya, penderita gangguan-gangguan tadi biasanya memiliki kadar asam lemak rantai pendek yang lebih rendah dibandingkan orang normal, guys. Nah guys, ternyata kotoran dan urin memiliki banyak manfaat ya. Gimana nih pendapatmu? Coret-coret dong di kolom komentar. Oh iya, share juga ya ke teman kamu, biar bisa jadi bagian dari percolotahan ini. Makasih, dan bye-bye.